Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faiz Sodo. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal hukum adat. Pertanyaan 5 dari 10 soal. Nomor 1, jelaskan sejarah perkembangan hukum adat. Sejarah hukum adat dikembangkan pertama kali oleh Profesor Snodgrassem, seorang ahli sastra timur dari Belanda, lahir pada 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal sebagai istilah adat reh. Profesor Snodgrassem dalam bukunya The Adherents Acts pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikonfirmasi adalah The Adherents. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adat reh dalam bukunya yang berjudul Adat Reh van der Lands India atau Hukum Adat India Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Stadsregeling, peraturan hukum negeri Belanda, semacam undang-undang dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Dalam rakyat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dan rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan dalam suatu sistem keilmuan. Paling tidak ada 3 kategori periodisasi dalam penting ketika berbicara tentang sejarah hukum adat, yaitu sejarah proses pertumbuhan dan perkembangan hukum adat atau adat itu sendiri. Peraturan adat istiadat kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman Prahindu. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari atau belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis, iklim, dan geografis, kondisi alam, serta watak bangsa yang bersangkutan. Maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah magis dan animisme, alam pikiran mistis, serta pandangan hidup animistis. Magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia. Faktor pertama ini khususnya mempengaruhi dalam 4 hal sebagai berikut. 1. Pemujaan roh leluhur. 2. Percayanya adanya roh-roh jahat dan baik. 3. Takut kepada hukum ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib. Dan 4. Dijumpainya orang-orang yang
oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib. B. Agama Hindu. Pengaruh terbesar agama ini terdapat di Bali, meskipun pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali. Agama Islam, pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan. Agama Kristen, hukum perkawinan Kristen direpresentasi dalam hukum adatnya. C. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah suatu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala kuria negeri. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Faktor ini sangat besar pengaruhnya hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum oleh kekuasaan asing. Kekuasaan penjajahan Belanda menjadi terdesak sedemikian rupa sehingga akhirnya praktis menjadi bidang perdata material saja. Selanjutnya nomor 2, tujuan mempelajari hukum adat. Hukum adat sebagai ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termasuk norma hukum adat. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai objek adalah sasaran yang harus dipelajari, yang kebiasaan-kebiasaannya berkonsekuensi hukum. Metode adalah cara untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis hukum adat. Sistematis adalah susunan sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk mempelajarinya. Dengan demikian, hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas pengajaran dan penelitian. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum nasional. Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber-sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal, dan lembaga asas-asas hukum adat yang dapat dipakai sebagai bahan pembentukan hukum nasional adalah asas kebersamaan dan kekeluargaan. Artinya, mengutamakan kepentingan bersama dan kekeluargaan dalam pembentukan sebagai perundang-undangan. Asas gotong royong. Asas ini dapat terbentuk gotong royong secara organis atau konvensional, yaitu spontanitas, saling membantu menolong yang membutuhkan. Dan juga ada yang gotong royong secara organisatoris, yaitu tolong menolong melalui organisasi tertentu. Asas fungsi sosial manusia dan memiliki dalam masyarakat. Manusia dikatakan berguna apabila dapat membantu sesamanya. Demikian pula hak milik bukan berarti milik pribadi semata-mata, maupun juga untuk kepentingan umum. Contoh fungsi sosial hak milik telah dikomodir dalam pasal 6 UU PA. Asas persetujuan. Sebagai dasar kekuasaan umum, kekuasaan dari mulai desa hingga pemerintah pusat dibentuk
dari persetujuan warga, baik dengan pemilu langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga hukum adat yang dapat berfungsi secara analog dengan cara-cara perdagangan modern, yaitu lembaga panjar. Panjar adalah tanda permulaan seseorang yang berkeinginan membeli barang orang lain. Di dalam perdagangan modern dikenal lembaga yang mirip dengan lembaga panjar, yaitu komitmen free dan down payment. Soal selanjutnya, bagaimana dasar hukum adat di Indonesia? Dasar filosofis. Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman, yang bersifat luas, fleksibel, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum, meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukuan negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat, karena hukum adat berakhir pada kebudayaan rakyat, sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, dasar sosiologis. Hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu sistem, artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain, mempunyai interaksi atau sama lainnya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keseluruhan tata hukum nasional yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum. Selain itu, sistem hukum mempunyai sifat yang berkesinambungan, kontinuitas, dan lengkap. Dalam sistem hukum nasional, wujud atau bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi hukum tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi hukum yang benar-benar berlaku sebagai the living law, hukum yang hidup. Ada hukum yang diberlakukan tetapi tidak berlaku sebagai the living law. Sebagai contoh, hukum yang berlaku dengan cara diberlakukan adalah hukum tertulis, yaitu cara diundangkan dalam lembaran negara. Hukum tertulis dapat dibuat ada
yang berlaku sebagai the living law, tetapi juga ada yang tidak berlaku sebagai the living law karena tidak ditaati atau dilaksanakan oleh rakyat. Hukum tertulis yang diberlakukan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara, kemudian dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat, dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup atau the living law. Sedangkan hukum tertulis yang walaupun telah diberikan dengan cara diundangkan dalam lembaran negara tetapi ditinggalkan dan tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka tidak dikatakan sebagai the living law. Salah satu contohnya adalah UU nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, tetapi dapat berlaku dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang itu miliknya. Hukum adat dikatakan sebagai the living law karena hukum adat berlaku di masyarakat, dilaksanakan dan ditaati oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur pengundangan dalam lembaran negara. Berbagai istilah untuk menyebut hukum yang tidak tertulis sebagai the living law, yaitu people law, indigenous law, unwritten law, common law, customary law, dan sebagainya. Dasar yuridis. Dasar berlakunya hukum adat ditinjau secara yuridis dalam berbagai pertemuan undang-undangan. Mempelajari segi yuridis dasar berlakunya hukum adat berarti mempelajari dasar hukum yang berlaku hukum adat di Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah dapat dibagi dalam dua periode, yaitu pada zaman kolonial atau penjajahan Belanda dan Jepang dan zaman Indonesia merdeka. Zaman kolonial atau penjajahan Jepang sebelum konstitusi RIS berlaku, yaitu pada zaman penjajahan Jepang terdapat peraturan Dai Nippon, yaitu Usamu Shirei pasal 3 menentukan bahwa peraturan-peraturan sebelumnya juga masih tetap berlaku. Soal selanjutnya, apa kelebihan hukum adat dan pentingnya bagi sistem hukum Indonesia? Kelebihannya adalah tidak bisa merusak hukum yang tidak tertulis karena tidak dalam tulisan. Selanjutnya, mengapa hukum adat di era kolonial diakomodir tetapi di awal kemerdekaan malah tidak? Menurut Van Vollenhoven, adat reh merupakan nomenklatur yang menunjuk pada suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh Nusantara. Oleh karena itu, Profesor Hilman Hadikusuma menyimpulkan bahwa istilah adat reh mulai muncul pada tahun 1920 bertetapan munculnya buku Van Vollenhoven yang berjudul Het Adat Reh van Nederlands Indie pada tahun 1918. Yang menarik dari buku ini adalah mengenai pembagian wilayah hukum adat atau adat law area di Indonesia, tetapi beliau memberi perhatian khusus pada 4 wilayah, yaitu Aceh, Minangkabau, Jawa, dan Madura. Secara sederhana kita menggunakan istilah teknis ini untuk pembahasan hukum adat apabila ingin perlu dibahas filosofis mengenai segala sesuatu sejauh ini sesuai yang dinamakan hukum adat ini masih hidup dan berlaku di sekitar kita. Beranjak dari sini kita akan memulai pembahasan hukum adat mulai berlaku di Indonesia. Pada ilmu hukum selalu menghubungkan berlakunya hukum adat ini dengan landasan hukum berlakunya hukum adat di Indonesia.
Di sisi lain, seperti kita ketahui bersama bahwa hukum adat ini telah berlaku sejak munculnya dalam komunitas masyarakat tertentu. Karena sejatinya hukum adat, hukum atau aturan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Masalahnya muncul konflik kepentingan ketika Belanda menjajah Indonesia, yaitu tentang siapa yang berhak mengadili atau memutuskan hukum dan menggunakan hukum yang mana sebelum tanggal 1 Januari 1926 hukum adat boleh diberlakukan dengan dasar pasal 11 Algemeen Bepalingen van Wetgeven dengan istilah Godseidenstaatswetten, Volksstelling, and Eigenburgrecht, artinya peraturan-peraturan keagamaan lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan kemudian diatur dalam pasal 75 Regeringsreglement pada tahun 1854 dengan pembatasan hakim berhak memutuskan perkara dengan hukum adat bagi golongan timur asing dan pribumi. Apabila hukum adat tersebut tidak dapat memberikan solusi, maka menggunakan hukum Eropa. Selain itu, hukum adat dibatasi keberlakuannya apabila menenteng asas-asas keadilan. Dengan berlakunya Indecestaatstrengling, maka pemberlakuan hukum adat menjadi lebih luas lagi. Pasal 131 ayat 2 IS mengatur tentang golongan hukum pribumi dan timur asing, berlaku hukum adat bagi mereka. Tetapi apabila mereka membutuhkan untuk kepentingan sosial, maka pembuatan ordonasi atau badan pusat legislatif atau gubernur jenderal bersama dengan Volksraad dapat menentukan bagi golongan tersebut hukum Eropa. Hukum Eropa yang telah diubah Gewichtsrecht sama Gemeenschapsrecht atau hukum baru New Recht, hasil sintesis hukum adat dan hukum Eropa. Jadi wewenang hakim government register memiliki banyak pilihan, tetapi pilihan pertama tetap menggunakan hukum adat. Sedangkan sistem peradilan yang menggunakan bagi golongan pribumi dan timur asing di wilayah Jawa sampai Madura menggunakan peradilan swapraja. Sedangkan wilayah di luar Jawa Madura menggunakan peradilan adat. Stratifikasi golongan hukum baik dalam peraturan dan peradilan ini mengingatkan sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit, Undang-Undang Majapahit. Negara Kertagama membagi stratifikasi masyarakat menjadi 5 golongan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Candala. Dalam pelaksanaannya, pembagian ini juga mempunyai akibat hukum tertentu. Sedangkan dalam kitab Pramanawa ada 4 macam hamba, yaitu Grihaja, Dwajahtera, Bhaktadesa, dan Dandadesa. Sudah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.